atau menjadi murid Yesus. 오늘 주제는 예수님의 제자 되기입니다. Ini mungkin mic-nya belum bunyi. Tes. Haleluya. Oke. Menjadi murid Yesus ini diambil dari amanat agung yang terdapat di dalam Matius 28, jadikanlah semua bangsa muridku. 예, 마태복음 28장 19절에서 20절 말씀 다 아시죠? Ya, jadi dari frasa jadikan semua bangsa muridku ada dua makna Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita sebagai orang Kristen tidak cukup hanya menjadi percaya saja, tetapi kita juga harus menjadi murid. 이 말씀을 중심으로 그리스도의 제자된 삶 그리고 그 삶의 변화의 통해서 받은 경험을 나누기 원합니다. Dan tidak berhenti sampai di situ, kita juga dituntut atau kita memiliki tugas dan tanggung jawab bahwa kita harus membawa orang lain menjadi murid Kristus. 우리가 이런 은혜를 경험하지 못하면 다른 사람들에게 전도할 때나 또 실질적인 복음을 나눌 수 없습니다. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu gambar ada di sini, jadi melalui gambar ini, sebelum kita membawa orang lain menjadi murid Kristus, ada satu tahap yang tidak bisa kita lewatkan, yaitu pertama kita sebagai murid harus mengalami perubahan hidup terlebih dahulu. 예수님이 제자가 되면 먼저 복음만을 경험하고 은혜를 경험해야 다른 사람들에게 영향을 줄 수 있습니다. Sehingga pada waktu orang melihat hidup kita, mereka akan berkata, wah aku lihat hidupmu berubah ya. 네, 사람들이 얘기할 때 믿는 사람들 우와 되게 행복해 보인다. Kalau begitu aku juga mau jadi murid Kristus supaya aku ngalami seperti yang kau alami. 그래서 나도 예수를 알고 싶어지는 거죠. Nah, itulah yang terjadi di dalam Kisah Rasul 2 ayat 47 bahwa jemaat atau murid mula-mula mereka adalah orang-orang yang disukai sehingga hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. 예, 그래서 이런 은혜와 사랑을 경험했을 때 많은 사람들에게 간증할 수 있고 또 사람들을 좋은 길로 인도할 수 있습니다. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu di bulan ini kita masuk kepada satu seri pembelajaran, ada 8 seri yang kita beri judul Alter Your Life atau ubahlah hidup Anda. 오늘 이 말씀 설교를 통해 우리가 제자가 되고 우리의 경험을 다시 한번 해보기 원합니다. Nah, jadi selama beberapa minggu ke depan, Bapak Ibu selama 8 minggu ke depan kita akan belajar ada 7 area hidup, 7 area utama dalam hidup kita yang akan kita perhatikan. 우리 마음 안에 하나님의 사랑이 충만해야 되고 Mulai dari kesehatan rohani, kesehatan emosi, pikiran, keuangan, pekerjaan, dan hubungan. 우리 감정과 생각과 재정과 직업과 모든 관계에서 중요한 것은 하나님 안에서 인생을 바꿔줘야 됩니다. Karena sebelum kita bisa membawa orang lain menjadi murid, kita harus terlebih dahulu sehat dalam segala area bidang kehidupan kita. 이런 은혜를 경험하지 못하면 건강하더라도 그게 오랫동안 유지할 수 없습니다. Alter Life itu diambil dari Roma 12 ayat 2 Bapak Ibu. 네, 로마서 12장 2절 말씀 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화받아 하나님을 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. Kata berubahlah, saya hanya menyoroti di sana berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubahlah dalam bahasa Yunaninya adalah metamorpho. Dalam bahasa Inggris metamorfosis, dan itu adalah kata yang sama yang digunakan untuk siklus hidup kupu-kupu. 이 변화라는 단어를 오늘 찾아보니까
애벌레에서 누에고치로 나가 나비가 될 수 있는 것처럼 과정이 필요하다고 얘기합니다. Tahukah Bapak Ibu bahwa kupu-kupu yang indah sekali itu yang bisa terbang, yang warnanya bagus, dia terlahir sebagai ulat. 어떻게 이런 변화를 일어날 수 있을까? 결론은 우리 마음에 새로운 이 정신이 되어야 된다고 얘기합니다. Dan ulat itu Bapak Ibu adalah binatang yang menjijikkan. Setuju? Kalau di sini ada ulat, Bapak Ibu pasti geli, jijik. Ulat juga binatang yang lemah karena dia jalannya pun sangat pelan, dan ulat bagi petani adalah binatang yang merugikan. 예, 우리 그리스도의 사람들은 마음을 새롭게 할 마음이 없으면 삶의 변화를 경험하지 못할 가능성이 많습니다. Tetapi Bapak Ibu, ulat tidak ditentukan untuk selama-lamanya menjadi ulat, karena proses metamorfosis itu akan membawa dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu. 그래서 마음의 변화는 목표를 설정해서 가는 것이 중요하기 때문에 그걸 통해 삶의 변화가 일어나는 것을 알 수 있습니다. Manusia, Bapak Ibu, kita semua terlahir sebagai orang berdosa. 사람들은 모두가 죄인입니다. Dan dosa itu dampaknya kemana-mana, kepada area-area kehidupan kita. 이 죄는 세상으로부터 다른 사람부터 많이 연관되어 있습니다. Dari kalau kita perhatikan di dalam Ulangan 28 di sana disebutkan bahwa dosa itu juga mengakibatkan berkat kita tertahan, bahkan kesehatan kita terganggu, pekerjaan kita juga bermasalah. Jadi dosa itu mengakibatkan banyak dampak dari area kepada seluruh area kehidupan kita. 방금 얘기했던 감정, 건강, 재정 모든 것을 하나님이 아니면 죄로부터 시작된 것을 볼 수 있습니다. Tetapi Yesus Bapak Ibu sudah membayar dosa kita dan bahkan memberikan rohnya diam di dalam kita. 근데 예수님은 우리를 위해 모든 것을 들여서 살리신 분이십니다. Jadi apapun keadaan kita hari ini, Bapak Ibu, mungkin kita lemah seperti ulat itu tadi, mungkin kita berjalan di tempat, mungkin kita tidak dipandang orang. 그래서 우리는 하나님 안에서 계속 노력하고 영적 성숙을 위해 늘 노력해야 합니다. Bukan berarti bahwa kita harus selama-lamanya di situ, Bapak Ibu. Kalau hari ini kita sedang mengalami titik lemah, kalau hari ini kita sedang mengalami berjalan di tempat, bukan berarti selama-lamanya kita harus ada di sana, karena Roh Tuhan ingin memetamorfosis hidup kita, mengadakan perubahan, membawa hidup kita berubah dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu. 그런 변화를 경험하지 못하면 계속적인 반복, 넘어지고 일어나고 그다음에 좋아지고 이런 것들이 되는데 영적 성숙 안에서 회복이 되면 완전해질 수 있습니다. Jadi hidup kita harus bergerak, Bapak Ibu. Hidup kita harus bergerak. 그래서 우리는 목표를 설정해야 합니다. 길의 방향을 세워야 합니다. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana proses metamorfosis ini terjadi dalam hidup kita, atau bagaimana kita bisa mengalami perubahan ini. 어떻게 이런 길을 가며 목표를 설정할지에 대해서 우리는 늘 고민하고 점검해야 합니다. Metamorfosis bagi orang percaya itu adalah mengacu kepada perubahan batin yang tidak bisa dikerjakan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi orang Kristen tidak memiliki kemampuan dari dirinya untuk bermetamorfosis. Orang Kristen tidak memiliki kemampuan dari dirinya sendiri untuk berubah. Metamorfosis itu adalah kekuatan Tuhan. 그래서 우리 혼자는 할 수 없고 우리 경험을 할 수 없고 하나님 안에서 또 복음 안에서 우리는 하나님의 의지를 통해서 변화될 수 있습니다. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana caranya metamorfosis terjadi adalah oleh pembaharuan budi atau oleh pembaharuan pikiran kita. 그래서 우리는 어떻게 찾아가며 어떻게 설정하는지 한번 보기를 소망합니다. Jadi Bapak Ibu, di bagian metamorfosis adalah kekuatan Tuhan, tetapi di bagian pembaharuan pikiran itu adalah kehendak bebas kita.
Oke. Adalah kehendak bebas kita. Artinya begini Bapak Ibu, Tuhan ingin melakukan metamorfosis, Tuhan ingin melakukan perubahan dalam hidup kita. Tetapi yang memungkinkan untuk Roh Allah melakukan metamorfosis dalam hidup kita hanya ketika kita mau memperbaharui pikiran kita atau mengizinkan firman Tuhan mengubah pola pikir kita sehingga tidak sama dengan pola pikir orang dunia. 그래서 하나님 안에서 이런 포커스가 정해지지 않으면 우리가 원하는 거, 우리가 소망하는 거 얘기는 하고 있지만 진정으로 행복하지 않고 진정으로 회복될 수 없습니다. Jadi sangat mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah mungkin ya orang Kristen sudah jadi Kristen belasan tahun tidak berubah? Jawabannya bisa, walaupun Tuhan ingin melakukan metamorfosis dalam hidup kita. Kenapa bisa? Karena dia tidak pernah mau memperbaharui pikirannya. 그래서 우리는 할 수 있다고 얘기하지만 하나님의 도우심과 은혜가 없으면 할 수 없는데, 그래서 믿음 안에서 하나님의 포커스 안에서 설정하는 게 아주 중요합니다. Ya. Tapi saya bersyukur dan percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang mau berubah dan orang-orang yang mau maju. Amin. Amin. Aminnya kurang kencang nih. Mau berubah dan mau maju Bapak Ibu. 아멘. 아멘. 그래서 오늘 우리가 고백하기를 하나님 나도 변화하기 원합니다. 나도 회복되기 원합니다라고 고백하기 원합니다. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita mau berubah, berubahnya jadi seperti apa? 그래서 오늘 우리가 변화되기 원하는 게 무엇입니까? Kalau kita mau maju, maju kemana? 앞에 우리가 소망하는 것이 무엇입니까? Itu sebabnya Bapak Ibu seringkali orang Kristen hanya berpikir saya mau berubah. Mungkin keluarga kita sebelumnya berantakan, saya mau berubah keluarga saya. Tapi kita tidak pernah mendeskripsikan perubahan seperti apa sih yang kita inginkan. 우리는 늘 변화하기 원하고 바뀌기 원하지만 이 하나님 안에서 경험하지 못하면 무엇을 얘기하는지 모를 때가 있습니다. Sehingga akhirnya perubahan itu menjadi sesuatu yang abstrak atau sekedar bayang-bayang, cuman pengen berubah, cuman pengen maju, tapi tidak jelas majunya seperti apa, berubahnya seperti apa, dan kita tidak pernah bisa mengambil langkah nyata atau langkah yang konkret untuk menuju kepada perubahan itu. 변화되기 원하고 나가기를 원하지만 늘 그 고민 속에 반복되는 우리의 삶을 경험하게 됩니다. Nah, itu sebabnya di seri pertama ini Bapak Ibu kita akan belajar tentang menetapkan tujuan pribadi dengan iman. 예, 우리 인생을 바꾸는데 중요한 것은 믿음입니다. Ketika kita bicara tentang tujuan atau goals, biasanya kita mikirnya gini, itu kan sekuler, itu kan perusahaan, itu kan marketing, harus punya target, harus punya goals penjualan. Ini kan masalah rohani, kenapa harus pakai goal-goalan, kenapa harus pakai tujuan? 우리의 목표와 우리의 소망이 때로는 잘못된 선택일 수도 있고 잘못된 길일 수도 있습니다. Nah, sekarang kita akan lihat mengapa tujuan penting untuk mengubah hidup kita. Yang pertama adalah penetapan tujuan adalah tanggung jawab spiritual. 우리 인생을 바꾼 목표에 책임져야 될 부분이 무엇일까요? Saya sudah mengutip Filipi 3 ayat 12 sampai 15, juga lembaran ini ayatnya ada di lembaran yang ada di tangan Bapak Ibu juga. Saya nggak akan baca karena panjang banget ya, tetapi Filipi 3 ini diambil dari terjemahan NCV. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, saya hanya ingin meng-highlight ada kata tujuan. Ada 3 kali kata tujuan ditulis di sana oleh Rasul Paulus. 그래서 우리가 목표를 향해서 나아갈 때 저는 하나님께서 원하는 사람이 되었다고 말하는 것이 아니라 오직 그 목표를 달성하지 못했지만 계속해서 노력하고 그것을 향해 만들어야 한다고 생각합니다. Nah, sekarang maksudnya apa yang dimaksud dengan tujuan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat 12 ini? Mari kita lihat. 빌립보서 3장 12절에서 15절을 보면 무엇을 얘기하고 있습니까? Dikatakan saya tidak bermaksud mengatakan bahwa saya sudah menjadi seperti yang dikehendaki Allah. Saya belum mencapai tujuan itu. 방금 얘기한 것처럼
나는 하나님 안에서 변화됐다고 얘기하지만 그것을 향해 노력하고 만들어가는 나의 모습을 보고 있습니다. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan tujuan oleh Rasul Paulus adalah apa yang dikehendaki Allah. Rasul Paulus berkata begini, saya belum mencapai apa yang dikehendaki Allah, tetapi saya tidak bermaksud mengatakan bahwa saya sudah menjadi seperti apa yang dikehendaki Allah, tetapi saya memang belum mencapai tujuan itu. Jadi saya ingin menyampaikan di sini Bapak Ibu bahwa yang dimaksud oleh Rasul Paulus sebagai tujuan adalah apa yang dikehendaki Allah. Atau gampangnya, apa yang dikehendaki Allah oleh Rasul Paulus dijadikan menjadi sebuah tujuan. 예. 나는 과거를 잊고 미래를 향해 노력하고 있으며 하나님께서 천국으로 부르시는 그 목표를 향하여 노력하고 계속 영적 성수 위해서 우리는 노력해야 합니다. Apa yang dikehendaki Allah oleh Rasul Paulus dijadikan oleh sebuah tujuan, dan Rasul Paulus berkata, saya terus berusaha mencapainya dan menjadikannya milik saya. 만약 당신이 인생의 목표가 없다면 당신은 주변의 다른 것들에 의해서 정복을 받게 될 것입니다. Nah, di poin ini Bapak Ibu saya ingin mengambil sebagai contoh adalah tentang dari 7 area kehidupan tadi adalah tentang kesehatan rohani kita. Kita sudah mengerti bersama bahwa waktu kita belajar KAM 1 ya Bapak Ibu, setelah kita menerima Yesus, kita lahir baru, kita adalah bayi rohani. Dan apa yang membuat bayi rohani ini bertumbuh adalah persekutuan dengan Allah melalui firman Tuhan, persekutuan dengan Allah melalui doa, dan persekutuan dengan saudara seiman. 지금 사실 원고들 안 가고 있어서 좀 헷갈리긴 한데 우리 안에 다른 것들로 인해서 죽어가는 모습을 볼 수 있고 상황에 따라 우리의 마음이 변하는 것을 볼 수 있습니다. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu kita pernah menjadikan persekutuan ini menjadi sebuah tujuan atau goals yang harus kita capai? 그렇게 통제를 받기 시작하면 우리는 무엇이 중요한지 모르기 때문에 우리의 결정보다는 그들의 결정, 그러니까 세상의 결정에 휘둘리게 되는 걸 보게 됩니다. Hari ini Bapak Ibu kita semua bukan orang Kristen baru. Ada yang sudah 오늘 이 bertahun-tahun. 시간 우리는 그리스도 안에서 새로운 피조물 되기를 소망합니다. Ada orang yang sudah belasan tahun ikut Yesus, ada yang sudah berpuluh-puluh tahun ikut Yesus. 예, 이 2024년 새해를 맞이해서 우리는 새로운 사람이 되기를 소망합니다. Nah, yang ingin saya tanyakan, sudahkah Bapak Ibu memiliki persekutuan dengan konsisten kepada Tuhan? 여러분 어떻게 하나님께서 그런 은혜를 경험하셨나요? Kalau hari ini Bapak Ibu persekutuan ini masih menjadi masalah buat hidup kita. Membaca Alkitab, persekutuan dengan firman Tuhan, kita masih struggle, bahkan kita belum bisa melakukannya dengan konsisten. Kemudian doa, kita juga masih punya masalah untuk bisa melakukan dengan konsisten. Bahkan persekutuan dengan saudara seiman, ibadah pun buat kita masih menjadi masalah untuk melakukan dengan konsisten, itu bukan hal yang wajar. 혹시 우리 안에 잘못된 생각이나 어려움이 있더라도 하나님의 말씀을 통해 또 우리 기도를 통해 우리 오늘 예배를 통해 다시 회복될 수 있음을 믿으셔야 합니다. Tetapi kenyataannya ini terjadi kepada banyak orang Kristen Bapak Ibu. Berapa banyak orang Kristen yang sudah ikut Tuhan lama tapi baca Alkitab masih belum bisa konsisten. 오랫동안 예수를 믿었지만 성경 읽어도 이해를 못한 사람들이 많이 있습니다. Pertanyaannya kenapa? Kalau Bapak Ibu boleh refleksi, di tempat ini pasti ada yang konsisten dan ada yang tidak konsisten. Ada yang sudah melakukannya dengan baik, ada yang masih belum bisa melakukannya dengan baik. Coba Bapak Ibu refleksi, apakah benar? Yes.
예수를 믿었고 오랫동안 예배했지만 하나님의 생각과 뜻을 모르기 때문에 혼란스러워하는 사람 많이 있습니다. Buat Bapak Ibu yang sudah konsisten, pasti karena Bapak Ibu pernah menjadikan kehendak Allah ini, persekutuan menjadi sebuah tujuan yang harus Bapak Ibu capai. Tapi buat Bapak Ibu yang sampai hari ini, kita semua yang sampai hari ini baca Alkitab, doa saja belum pernah bisa lakukan dengan benar. Masalahnya adalah kita tidak pernah menjadikan kehendak Tuhan ini menjadi sebuah tujuan yang harus kita capai. 많은 사역을 하고 또 훈련을 받고 말씀을 읽고 성경을 보더라도 이런 하나님의 은혜를 경험하지 않으면 우리의 변화는 크게 되지 않습니다. Nah, ketika kita sedang menetapkan tujuan Bapak Ibu, kita sedang memutuskan apa yang penting bagi hidup kita. 여기서 우리 중요한 게 무엇인지 생각해야 합니다. Tanpa tujuan, maka kita ini adalah orang-orang yang hanya bisa berespon atau bereaksi terhadap keadaan saja. 목적 없는 방향은 우리에게 좋은 길로 인도하지 못합니다. Kalau keadaannya baik, kita moodnya juga ikut baik dan kita mau maju, kita mau berubah. 보기에 좋아 보이고 보기에 좋은 것 같지만 가고 싶어 보이지만 그게 쉽지 않습니다. Tapi kalau keadaannya tidak baik, orang-orang di sekitar kita juga menyebalkan, kita menjadi malas untuk berubah, malas untuk maju. 근데 연약해 보이고 부족해 보이지만 경험을 통해서 좋은 길로 가는 것들을 볼 수 있습니다. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, dengan cara seperti ini kita sedang menyerahkan kendali hidup kita kepada keadaan dan orang-orang di sekitar kita. 그래서 우리 여러분들 안에 하나님으로부터 경험된 그런 간증들이 있다면 sayangnya keadaan itu tidak selalu baik, bahkan seringkali keadaan itu berantakan. Sehingga kalau kita menyerahkan diri kita kepada keadaan atau orang-orang di sekitar kita, hidup kita cenderung ikut berantakan. 그 경험을 통해 살아있는 삶이 되고 그 삶을 전할 수 있습니다. 아멘. Jadi Bapak Ibu, milikilah sebuah tujuan supaya hidup kita tidak kendalikan oleh keadaan atau oleh orang-orang di sekitar kita, tapi hidup kita berfokus kepada tujuan. Jadikanlah kehendak Allah dalam hidup kita sebagai tujuan yang harus kita usahakan untuk kita capai. 그래서 우리에게는 목표가 중요한데 그 목표가 하나님이 포커스가 돼야지 우리의 방향이 제대로 갈 수 있고 그게 다른 사람들에게 영향을 줄 수 있습니다. Haleluya. Nah sekarang biar gak tegang Bapak Ibu, tolong berikan salam sekali lagi. Katakan yuk kita bikin tujuan. 우리 아멘 잘 하신다고 다들 아멘 하시라고. Jangan tegang lah Bapak Ibu. Oke, baik. Lalu yang kedua, mengapa tujuan penting untuk mengubah hidup kita adalah tujuan adalah pernyataan iman. 두 번째는 목적은 믿음의 진술에서 나옵니다. Perkataan ini adalah perkataan Yesus Bapak Ibu kepada dua orang buta yang mengikuti Yesus. 우리 예수님께서 두 명의 사람에게 얘기하기를 Dua orang buta ini memiliki tujuan, dia ingin berubah hidupnya. Dia nggak pengen buta selama-lamanya. Dia ingin berubah situasinya. Dan karena dia ingin berubah, dia mengambil langkah untuk mengikuti Yesus. 이 목적을 향해 분투하는 것은 에너지가 필요하고 노력이 필요하고 의지가 필요합니다. Apakah dia tahu bahwa nanti kalau dia mengikuti Yesus dia pasti disembuhkan? Pada saat itu tidak tahu Bapak Ibu. 그게 없으면 하나님께서 역사하셔도 회복이 되고 병 고침 받아도 그 뜻을 이해하지 못합니다. Tapi karena tujuan yang dia miliki kuat, saya nggak mau buta selama-lamanya, saya nggak mau dalam situasi seperti ini selama-lamanya. Karena tujuan itu begitu kuat dalam hidupnya, maka tujuan itu membuat dia bergerak mengikuti Yesus dan itu adalah langkah iman atau pernyataan imannya. 근데 목표가 정확하게 설정되면 믿음 안에서 어떤 어려움이 일어나도 이겨내고 돌파하고 감당할 수 있습니다.
Banyak kita seringkali Bapak Ibu nggak mau bikin tujuan karena kita takut, kita khawatir nanti kalau bikin tujuan nggak goal malah bikin kecewa. Mendingan nggak usah bikin tujuan lah, berserah saja. 어떤 사람들은 목표와 비전이 있음에도 불구하고 두려워하고 염려하고 겁내합니다. 왜냐하면 Nah yang perlu kita pikirkan adalah arti berserah itu Bapak Ibu. Apakah benar maksudnya berserah itu kita nggak perlu punya tujuan? Apakah benar artinya berserah itu kita nggak perlu berjuang di dalam iman? 왜냐하면 그 목표가 정확한지 모르기 때문에 어떤 확신이 없기 때문에 이게 맞을까 이렇게 고민하게 됩니다. Abraham adalah orang yang berserah kepada Tuhan. 아브라함은 하나님부터 가장 믿음의 사람이라고 칭함받았습니다. Tapi karena dia berserah kepada Tuhan, justru dia menjadikan apa yang Tuhan kehendaki. Pada waktu itu Tuhan minta dia meninggalkan Ur Kasdim, pergi menuju tempat yang Tuhan perintahkan untuk menjadi tujuan hidupnya. 그래서 아브라함이 믿음을 드릴 때 하나님께서 이삭을 바치라 했을 때 그에게 분명한 목표가 있었습니다. Padahal pada saat itu Abraham tidak tahu apa yang akan terjadi di tempat itu. Tempatnya seperti apa, keadaannya seperti apa, dan dia bakal jadi seperti apa nantinya. 아브라함은 아무것도 몰랐어요. 그 위치가 어딘지 어떤 일이나 아무것도 몰랐지만 하나님으로부터 받은 목표가 있었기 때문에 할 수 있었습니다. Jadi karena dia berserah Bapak Ibu, dia berani mengambil resiko dan langkah iman mengikuti apa kehendak Tuhan. 아브라함은 오직 믿음을 가지고 순종한 것입니다. Ketika Abraham pergi meninggalkan Ur Kasdim, Abraham sedang menyatakan imannya kepada Tuhan. Kalau Tuhan suruh, maka Tuhan pasti menyertai. Tuhan, kalau Tuhan berjanji, maka Tuhan pasti akan menepati. 아멘. 믿음을 가지고 나갔을 때 하나님은 일을 이루셨고 어떤 상황에도 주님께서 도우시고 인도하심을 보게 되었습니다. Jadi Bapak Ibu, waktu kita sedang menetapkan tujuan, sebenarnya kita sedang menentukan perubahan apa yang ingin kita peroleh di depan. 그래서 우리가 필요한 것은 목표가 보였을 때 이것만 보는 거야. 이걸 통해 뭐 어떤 변화가 있을지, 어떤 감정이 생길지 기억해야 합니다. Mungkin itu perlu meregangkan iman kita. Ibarat karet ditarik, meregangkan. 아마도 우리의 믿음은 좋기도 하고 짧기도 하고 이렇게 많은 변화가 있지만 Tapi itu juga pernyataan iman bahwa aku percaya Tuhan Engkau sanggup melakukan lebih daripada apa yang aku doakan dan lebih daripada apa yang aku pikirkan. 이 믿음은 하나님 향한 신뢰와 또 하나님 향한 이 믿음을 통해 지킬 수 있습니다. Dan Tuhan akan berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. 네. 그래서 하나님께서 나를 믿음으로 할 수 있다라고 했습니다. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa tujuan penting untuk mengubah hidup? Karena tujuan memfokuskan energi kita. 우리의 목표는 세 번째는 어디에다가 에너지를 쏟느냐에 있습니다. 1 Korintus 9 ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. 네, 고린도전서 9장 26절입니다. Dunia ini penuh dengan peristiwa, penuh dengan gangguan, penuh dengan hal-hal yang menarik perhatian kita. 목표는 시간, 돈, 에너지 낭비를 방지하기 위해서 많은 에너지를 집중해야 합니다. Hal yang perlu kita ingat Bapak Ibu, waktu yang kita miliki di bumi ini terbatas. Energi yang kita miliki di bumi ini juga terbatas. Kemampuan yang kita miliki di bumi ini juga terbatas. 세상은 많은 방해로 가득 차 있습니다. 우리를 산만하게 하고 집중하게 못하게 하는 에너지가 많이 있습니다. Saya ingin mengambil poin ini sebagai contoh untuk kesehatan mental dan pikiran. Pikiran kita memiliki sifat berpindah-pindah dan ingin memikirkan segala sesuatu yang ada, bahkan dikatakan ketika kita tidur pikiran pun tetap bekerja. 그래서 많은 고민과 어려움 속에 있을 때 우리 에너지가
새어나가지 못하도록 한 곳에 목표를 향해 집중해야 합니다. Akhirnya Bapak Ibu kalau kita tidak memiliki tujuan, semuanya kita pikirkan. Dari politik kita pikirkan, dari ekonomi kita pikirkan, sosial budaya kita pikirkan. Semuanya kita pikirkan dari 이런 urusan. 것들은 이기적이고 세상적이고 또 개인적이고 다 좋지 않은 생각들로부터 오는 것입니다. Akhirnya kita overthinking Bapak Ibu. Akhirnya kita menjadi terlalu banyak berpikir. Akhirnya kita mengalami kelelahan mental. 네, 우리의 마지막 생각은 하나님으로부터 마무리돼야 합니다. Ketika kita memiliki tujuan Bapak Ibu, kita sedang memutuskan ini yang penting buat saya, ini yang perlu saya pikirkan, yang bukan ini tidak usah dipikirkan. 그래서 그걸 통해 우리는 믿음이 강해지고 강력해지며 세상을 바꿀 수 있습니다. Jadi Bapak Ibu miliki tujuan untuk supaya kita fokus. Apa yang serba terbatas di dalam hidup kita, waktu yang terbatas kita gunakan secara fokus untuk mencapai tujuan yang Tuhan inginkan. 우리의 포커스가 자신이 아니라 하나님 나라가 될 때 더 강해질 수 있습니다. Yang keempat, mengapa tujuan penting untuk mengubah kita adalah tujuan membuat kita bergerak. 네 번째는 목표는 나를 움직이게 만들 수 있습니다. Ayub berkata, aku tidak mempunyai kekuatan untuk menanggungnya. 욥기 6장 12절 내가 무슨 기력이 있기에 기다리겠느냐 내 마지막에 어떠하겠느냐 그저 참겠느냐. Aku tidak memiliki tujuan yang mendorong saya untuk terus maju. Nah, ini yang dikatakan oleh Ayub Bapak Ibu, bahwa yang mendorong Ayub untuk maju adalah tujuan. Dan pada saat itu Ayub tidak memiliki tujuan sehingga dia pun tidak memiliki kekuatan untuk menanggungnya. 똑같은 말인데 목표는 우리를 앞으로 나가게 하고 그렇게 하기 위해서는 계속해서 목표를 우리는 설정해야 합니다. Wanita pendarahan 12 tahun di dalam Alkitab Bapak Ibu. Dia dikatakan di dalam Markus 5, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. 빌립보서 3장 12절에 보면 그것을 잡으려고 달려가노라는 바울의 고백이 있습니다. Jadi Bapak Ibu, kisah ini kita sudah tahu semua apa yang dilakukan oleh wanita pendarahan ini ketika mereka mendengar ada Yesus. Wanita ini mengejar Yesus dengan berusaha menyentuh ujung jubah Yesus. Betul? Kalau saya boleh dramatisir Bapak Ibu, memang tidak didetilskan di dalam Alkitab. Kalau seorang wanita sudah pendarahan 12 tahun, artinya secara fisik dia sudah sangat amat lemah sekali. 우리 어떤 아픈 여인이 있는데 그 여인이 예수님을 보고 낫겠다는 소망을 가지면 목표를 가지고 가서 회복이 되는 것처럼 그런 변화들을 많이 볼 수 있습니다. Kalau dia sudah berulang-ulang ke tabib dan tidak ada hasilnya, artinya dia sudah berada di titik yang putus asa. 이 자매가 성공을 본 것처럼 목표가 있고 포기하지 않으면 반드시 치유도 되고 회복도 됩니다. Kalau dia sudah menghabiskan segala apa yang dia miliki, artinya dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi atau sudah tidak ada harapan. 그 믿음이 소유되지 않으면 가능하지 않는 겁니다. Tapi diceritakan di dalam Alkitab Bapak Ibu, wanita itu berusaha mencapai ujung jubah Yesus dan keadaannya sedang ramai sekali sampai Yesus juga tidak mengenali siapa yang menyentuhnya. Jadi Bapak Ibu, kalau saya bayangkan wanita itu tidak semudah itu menyentuh, tetapi dia harus berdesak-desakan dengan orang banyak, dan karena dia ingin mencapai ujung berada di bawah, mungkin dia sedang jongkok dan dia mungkin terdesak, mungkin dia terjatuh dan dia bangun lagi, mungkin dia terseret. Itu kalau
kita bayangkan 그렇게 situasinya. 예수님께 나가는 그 여인은 오랫동안 질병과 고통이 있었지만 예수님으로부터 치유를 받고 일어나기도 하고 넘어지면 또 잡아주기도 하고 그렇게 변화되는 것을 볼 수 있습니다. Tetapi karena wanita ini ingin mengalami perubahan, 이것이 바로 변화입니다. dia nggak mau selama-lamanya berada di titik itu. 이 변화는 계속되고 영원할 것입니다. Dia memutuskan untuk membuat sebuah tujuan, saya harus sembuh, dan dia tahu bahwa kalau saya berhasil memegang ujung jubah Yesus, saya pasti sembuh. 예수님께서 믿음이 없는 자야라고 책망하신 것처럼 믿음만 있으면 다 감당할 수 있습니다. Dan itu sebabnya Bapak Ibu, dia melakukan sebuah tindakan, dia bergerak, dia berusaha mencapai tujuannya untuk memegang ujung jubah Yesus. Sekalipun pada saat itu mungkin dia didesak ke kanan, mungkin dia didesak ke kiri, mungkin dia terjatuh, mungkin dia terseret, mungkin dia terseok-seok, tapi dia tetap berusaha untuk mencapai tujuannya. 아멘. 그 믿음과 목표 때문에 이 자매는 어떠한 사람도 일으킬 수 있고 살릴 수 있고 일으킬 수 있는 것처럼 이런 경험을 통해 믿음이 또 하나 아주 중요하다고 얘기합니다. Dan pada saat wanita pendarahan ini berhasil memegang ujung jubah Yesus, dia mengalami perubahan. 실패한 원인은 믿음이 없기 때문이라고 얘기합니다. Bapak Ibu, dalam hidup kita ada banyak situasi yang seringkali mendesak, memojokkan, bahkan membuat kita terjatuh. 우리의 삶 안에도 많은 어려움과 또 갈등과 문제들이 있습니다. Mungkin keadaan wanita pendarahan ini juga seperti yang sudah kita alami. Kita sudah berusaha tetapi kita tidak pernah mendapatkan perubahan. Kita sudah tidak memiliki apa-apa lagi, kita sudah tidak ada harapan, dan mungkin itu yang menjadi keadaan kita hari ini. 변화를 원하고 그렇게 원하지만 우리가 변화되지 않고 뭔가 변화를 보지도 못하고 이런 것들은 믿음 안에서 보지 않기 때문에 그런 겁니다. Belajar dari wanita pendarahan ini Bapak Ibu, apa yang membuat dia bisa mengalami perubahan di saat keadaannya sudah sangat tidak ada harapan adalah dia memiliki sebuah tujuan bahwa saya harus berubah. Saya akan berubah ketika saya menyentuh ujung jubah Yesus, dan dia berupaya dengan segala macam cara untuk mencapai tujuannya. 38년 된 그 병자도 그렇게 오랫동안 치유되지 못했지만 예수님께서 한 번의 기적을 베푸신 것처럼 믿음을 통해 한 번에 바뀔 수 있습니다. Tujuan Bapak Ibu membuat seseorang memiliki kekuatan untuk menanggungnya. 네, 목표는 우리의 마음을 새롭게 하고 강하게 할 수 있습니다. Mungkin pada saat itu selain wanita yang sudah 12 tahun pendarahan ini juga ada banyak orang sakit di Israel. Tetapi mereka memilih untuk diam saja sehingga keadaan mereka tidak pernah berubah. 오늘 이 가운데도 혹시나 오랫동안 상처나 아픔 속에 있는 분이 있다면 오늘 이 여인처럼 믿음으로 회복되기를 소망합니다. Jadi yang membedakan Bapak Ibu, keadaan boleh sama. Setiap kita bisa mengalami keadaan buruk. Setiap kita bisa dipojokkan oleh orang-orang. Setiap kita bisa terjatuh. Setiap kita bisa mengalami luka. Tetapi ada hal yang membedakan antara orang yang mengalami perubahan dengan yang tidak adalah ketika seseorang memiliki tujuan untuk keluar dari keadaannya. 사람들은 넘어질 수 있고 아파할 수 있고 문제가 생길 수 있지만 우리 안에 경험이 있던 그 하나님의 향한 그것 때문에 다시 일어나고 달려갈 수 있습니다. Saya ingin berkata begini Bapak Ibu, tidak ada keadaan, situasi, orang-orang seburuk apapun yang mampu menghentikan kita kecuali kita sendiri. 내가 오늘 나누고 싶은 거는 우리 안에 많은 어려움이 있지만 그게 다가 아니라 selama kita berani membuat tujuan dan perubahan di depan, maka tidak peduli
sesulit apapun keadaan kita hari ini, kita akan terus bergerak maju. 오늘 이 시간 우리 모든 목표를 하나님께 설정하고 다시 회복되기를 원합니다. Yang tidak bisa membuat kita maju hanyalah satu, bukan orang-orang, tetapi ketika kita tidak berani membuat tujuan di depan. 우리가 그러게 되면 못할 게 없고 가능하지 않은 게 없습니다. Di poin ini saya ingin mengambil tentang kesehatan hubungan di dalam rumah tangga kita. Jika Bapak Ibu rumah tangga kita tidak mengalami taman Eden, tetapi taman Edan, apa taman Edan di dalam bahasa Korea ya? Taman Eden. Oke. 친구, 네? 할머니. Yap. 오케이. Ya, jika rumah tangga kita mengalami hubungan yang tidak baik, ya, maka satu-satunya jalan untuk keluar dari sana adalah Bapak Ibu membuat sebuah tujuan. Gimana ya caranya supaya rumah tangga saya jadi harmonis, dan kemudian membuat langkah yang nyata yang harus dilakukan untuk kita menciptakannya. 이런 은혜를 통해서 우리는 단지 이웃, 이 할머니 이게 아니라 그리스도 안에서 가족이 되고 또 공동체가 만들어질 수 있습니다. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengencourage kita semua yang mungkin hari ini boleh pemain musik, mungkin kayaknya hari ini hanya Oke. 할렐루야. Tujuan memberi harapan untuk kita terus bergerak. 우리는 목표와 방향을 제대로 세워야 합니다. Tujuan memberi harapan untuk kita terus bertahan. 목적은 우리에게 희망을 줍니다. Jadi Bapak Ibu, mari kita miliki tujuan dan buatlah sebuah tujuan jika hidup kita ingin berubah menjadi lebih baik. 모든 삶의 방향과 목적을 통해 하나님께 더 가까이를 소망합니다. Jadi nanti Bapak Ibu di seri berikutnya dari setiap bidang dari setiap bidang-bidang kehidupan kita akan membuat sebuah tujuan. Kalau hari ini saya ada di titik ini, saya mau ke sini, dan kemudian kita akan menetapkan apa yang harus saya lakukan untuk menuju ke sana. 오늘 우리 결단하고 우리 적어봤으면 좋겠는데, 하나님 내가 이걸 원합니다. 하나님 내가 이걸 소망합니다. 라고 주님께 고백하기를 소망합니다. Oke. Allah kita adalah Allah yang memiliki tujuan. 우리의 삶은 다 주님께 속하였습니다. Dia memiliki tujuan untuk kita semua ketika Dia menciptakan kita. 우리의 모든 삶은 다 주님께 속하였습니다. Dia memiliki tujuan untuk Bapak Ibu ketika Dia memanggil Bapak Ibu menjadi umatnya. 하나님이 우리를 불러주시고 우리를 통해 일하십니다. Bahkan Yesus pun datang dengan sebuah tujuan, 예수님만이 우리에게 영원한 목적이 되십니다. yaitu untuk menyelamatkan kita semua. 우리의 모든 것을 드립시다. Tahukah Bapak Ibu bahwa Yesus juga harus memikul salib? 우리가 십자가를 향하여 가야 합니다. Tapi Dia tidak melihat salib sekedar hanya sebuah rasa sakit. 십자가를 보면 그냥 단순히 아픈 게 아니에요. Dia melihat di balik rasa sakitnya ada sebuah tujuan, yaitu karena kasih-Nya kepada kita, Dia akan ingin menyelamatkan kita semua dan memberikan harapan bagi kita. 그 십자가를 통해 회복을 볼 수 있고 사랑을 볼 수 있고 우리가 치유가 될 수 있는 걸 봐야 됩니다. Tuhan ingin kita semua memiliki harapan, dan orang yang memiliki harapan pasti berani membuat tujuan sebagai pernyataan iman. 하나님께서 오늘 그 은혜를 주시기를 원합니다. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau ada di antara kita mungkin sudah putus asa, sedih, mungkin kita sudah terjatuh, mungkin kita berada dalam situasi yang tidak baik, hari ini Bapak Ibu ayo bangkit dengan menetapkan sebuah tujuan, fokus kepada tujuan, dan berusaha mengejar tujuan itu. Amin. 우리가 아프고 슬프고 힘들고 어려움이 있지만 오늘 주님께서 일으키시기 원하고 회복되기 원하십니다. Yes, thank you. Terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang